Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi wakila. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah hatta man hadura fi hadihil mujalasah li haflati dzikri maulidiyah. Amma ba'du, yang kita muliakan Bapak Kepala SMP 2 Negeri Suko, Bapak DRS Vitoyo, Ibu Bapak Dewan Guru, segenap karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Suko, anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Kalau peringatan kelahiran semuanya kita lahir, Nabi lahir, kita juga lahir. Tapi kelahiran kita belum bisa dikatakan baik, belum pernah kita ketahui apakah nanti membawa arah positif atau negatif. Maka kalau wali-wali para kiai itu hal yang diperingati, karena kebaikannya diketahui setelah beliau wafat. Tapi Rasulullah sejak lahir itu sudah dipastikan oleh Allah menjadi panutan kita. Apapun yang disampaikan Rasul itu adalah berdasarkan wahyu. Sebagaimana yang dibaca oleh Qori tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah datang membawa dua hal yang besar. Satu, menyampaikan risalah tauhid, risalah ketuhanan, menyampaikan ajaran agama yang benar, yaitu innad dina indallahil Islam. Yang Islam itu merupakan penyempurna dari agama-agama samawi yang terdahulu, yang mulai diajarkan oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dikenalkan oleh Rasul dengan Tuhan, yaitu Allah. Saya tanya pada yang putri, siapa Tuhan sampean? Yang putri, Mbak, sapa pangerane sampean? Gusti Allah iku sapa? Yang putra, siapa Tuhan kalian? Allah. Allah itu siapa? Bulet. Tuhanku ya Allah, Allah Tuhan. Itu pertanyaan yang nanti akan kita jawab ketika masuk di ruang kubur. Siapa Tuhan kita? Kita dikenalkan oleh Allah dengan cara kita tahlil, dengan cara kita membaca wiridan setelah sholat. Tuhan kita adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kita itu Allah, zat yang maha hidup, tidak pernah mati. La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Itu Tuhan kita yang dikenakan Allah, yang dikenakan oleh Rasulullah. Saya tanya lagi, kalimat Allah itu hurufnya berapa? Allah itu hurufnya berapa? Berapa? 5. 5 apa 4? 4.
Allah alif lam ha. Kalau disebut dengan sempurna, Allah itu menunjukkan Tuhan, menunjukkan zat yang harus kita sembah. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa ana fa'budni, maka menyembahlah kepada saya karena itu Allah. Hebatnya kalimat Allah itu semakin dihilangi hurufnya bukan semakin tidak bermakna, tapi justru maknanya semakin kuat. Kalimat Allah itu kalau dihilangkan alifnya dibaca bagaimana? Allah itu kalau dihilangkan alifnya berbunyi lillah. Kalau sudah berbunyi lillah itu lebih berat lagi artinya, lebih dekat kita kepada Allah. Kita sholat, usolli fardul maghribi, ujungnya lillah. Kita puasa, nawaitu sauma ghadin lillah. Bahkan ketika sholat kita ikrar innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita dikenalkan oleh Rasulullah dengan zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lamnya dihilangkan satu lagi, Allah dihilangkan alif menjadi lillah. Kalau dihilangkan lamnya lagi menjadi gimana? Menjadi lahu. Siapa lahu itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang menguasai langit, yang menguasai bumi. Semuanya milik Allah. Inilah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan tauhid. Kita berarti kalau kita sudah mengatakan lahu, kita harus bisa meletakkan diri kita bahwa kita tidak punya apapun kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah tinggal lahu. Kalau lamnya dihilangkan lagi bukan malah hilang maknanya, justru malah semakin kuat. Kalau lahu dihilangkan lamnya akan menjadi hu. Hu itu dalam istilah ilmu pesantren disebut dhamir sya'n. Maka kalau ada imam tahlil mau la ilaha illallah pasti mengumandangkan afdalu dzikri fa'lam an nahu. Siapa hu itu? La ilaha illallah. Ini hebatnya kalimat Allah, semakin dihilangkan bukan semakin hilang maknanya, tapi semakin mendekat, semakin menyatu dengan zat yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ini ilmu tauhid, ajaran tauhid, risalah tauhid yang dibawa oleh baginda untuk disampaikan kepada umatnya. Ini tugas mulia Rasul. Kalau hari ini kita memperingati Maulidir Rasul, berarti kita harus senang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala SMP tadi, Kanjeng Nabi niku didhawuhi Allah lewat Al-Qur'an. Kalau hari ini banyak di TV-TV mengatakan peringatan Maulid bid'ah, peringatan Maulid tidak ada zaman Rasul, kita tidak usah terpengaruh. Suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa panjenengan itu setiap hari Senin puasa ya Rasul? Rasul menjawab, karena hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya diangkat menjadi Rasul, dan besok hari Senin saya akan meninggalkan dunia ini. Itu bukti pertama yang memperingati kelahiran Nabi adalah Rasul, dan itu ditiru wong Jawa. Nek wong Jawa kelahirane wetone bancaan, termasuk Pak Zainul bancaan dawuh Pak Kepala Sekolah. Betapa orang-orang tua kita bisa
menjabarkan, bisa melaksanakan dawuh Kanjeng Nabi, perilaku Nabi tanpa harus mengetahui dalilnya. Ini karena rasa mahabbah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih, surat Yunus. Kul, katakanlah Muhammad, bi fadli, dengan fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Dalam kitab karya Sayyid Muhammad, bi fadlihi ditafsirkan dengan aibil Quran. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, aibi nabiyina Muhammadin. Fabidzalika falyafrahu, karena kita dikasih Allah Al-Quran, kita diberi Allah seorang pemimpin yang hebat Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka pantas kita untuk bersenang, pantas kita untuk gembira menyambut kehadiran beliau. Maka saya senang tadi apa pertanyaan pun bisa dijawab. Oke. Dalam berjanji mungkin anak-anak sudah biasa membaca. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah. Itulah ibu Rasulullah. Kalau ayahnya wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau pamannya yang sejak lahir sampai mati tidak mau beriman Rasulullah, disebutkan Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu hanya senang sekali dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, datanglah budaknya bernama Suwaibah Aslamiyah menyampaikan, ya Sayyid, ponaan jenengan pun lahir. Kemudian budak Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan untuk menyusui Rasul. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, maka mendapatkan keringanan hari Senin atau malam Senin, dikurangi siksanya di alam barzah. Itu sekali. Idza kana hadzal kafiru ja'a damuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab yang hanya sekali cinta kepada Rasul, di akhirat mendapat keringanan siksa. Fama'udhannu bil abdil ladzi tulu umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahidan. Bayangkan kalau kita lahir Islam, sejak kecil kita di rumah coro Islam, khitan yo Islam, sekolah dengan bimbingan Islam, mati pun besok kita dalam keadaan Islam, apa yang akan kita terima sebagai pahala? Karena kita mahabbah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah pasti kita dapat syafaatnya. Itu sudah pasti. Itu yang pertama, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dawuh Kanjeng Nabi, man ahabballaha wa rasulah, barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasul, fal yangdur, maka lihatlah. Fa in kana yuhibbul Qur'an, kalau dia itu cinta membaca Al-Qur'an, fahuwa yuhibbullahu wa rasuluh, maka dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti barometer ukuran kita dianggap cinta kepada Allah dan Rasul didelok sepiro oleh maca Qur'an. Sudah ada yang khatam mulai puasa, bar bodo sampai hari ini yang sudah khatam Quran? Sudah? Alhamdulillah, saya tadi pagi khataman. Quran yang saya baca pada waktu sholat. Jadi kalau saya sholat itu di imaman saya ada Quran besar, saya baca dan alhamdulillah tadi saya khatamkan. Jadi saya menghatamkan Quran pada waktu sholat.